Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Restika Melani dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2019 dari R002. Baik, di sini saya akan membuat video tentang keterampilan dasar dalam mengajar. Langsung saja simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya mana? Saya Bu. Baik, kamu pimpin doa ya, bantu Ibu. Iya Bu. Berdoa mulai. Selesai. Jadi sebelum mulai pelajaran, Ibu mau absen kalian dulu ya. Aldi, hadir. Ajeng, hadir. Ayu, wah kamu cantik sekali, sesuai sama namanya. Cici, hadir. Desi, Saya Bu. wah barbar sekali kamu mirip tetangga Ibu loh. Dian, hadir. Doni, hadir semua. Jadi hadir semua ya. Ya Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita lebih baik refresh otak dulu ya. Ibu ada ice breaking buat kalian semua. Jadi Ibu mau ngajarin, ada yang tahu nggak ice breaknya Ibu kayak apa? Gak tahu Bu. Nah, Ibu kasih tahu dulu ya, namanya tepuk konsentrasi. Gimana itu Bu? Nah, gini Ibu ajarin. 1, 2, 3. Konsentrasi, dimulai. Wah, setelah konsentrasi nampaknya kalian semua pada konsentrasi ya. Jadi otak kalian seperti di refresh, jadi kalian gak boring dalam belajar. Nah, tujuan Ibu ngasih ice breaking itu ya supaya kalian tuh semangat, gak males-malesan dalam belajar. Nah, langsung saja Ibu mulai pelajaran pada hari ini karena Ibu rasa semuanya sudah pada konsentrasi ya. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang kurikulum 2013. Kalian pasti pada bertanya-tanya, kenapa kurikulum kok di Indonesia berubah-ubah dari KTSP 2006 ke 2013. Nah, Ibu akan jelasin tentang apa itu kurikulum 2013 sampai pada aspek penilaiannya dan sebagainya. Jadi anak-anak, kurikulum 2013 atau yang biasa kita sebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama lebih kurang 6 tahun. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Nah, kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan atau lebih singkatnya diringkaskan, dan materi tersebut ada juga yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat dari materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah matematika dan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran standar internasional seperti PISA dan TIMSS. Sehingga pemerintah berharap dapat menyeimbangkan pendidikan di dalam negeri dengan pendidikan di luar negeri. Nah, selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada saat itu, nomor 60 tahun 2014, tanggal 11 Desember 2014, kurikulum 2013 kembali dihentikan dan sekolah-sekolah untuk sementara kembali kepada KTSP 2006.
kecuali bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang sudah melaksanakannya selama 3 semester, satuan pendidikan usia dini, dan satuan pendidikan khusus. Nah, penghentian tersebut dilakukan karena hanya untuk bersifat sementara, paling lama sampai tahun pelajaran 2019 atau 2020. Pada tahun 2013-2014, tepatnya sekitar pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 diimplementasikan secara terbatas pada sekolah perintis, yakni pada kelas 1 dan kelas 4 untuk tingkat SD sekolah dasar, yaitu kelas 7 untuk tingkat SMP dan kelas 10 untuk jenjang SMA atau SMK dan sederajatnya. Sedangkan pada tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diterapkan di kelas 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan untuk SMP, kelas 7 dan kelas 8, dan SMA, kelas 10 dan kelas 11. Jumlah sekolah yang menjadi sekolah perintis adalah sebanyak 6.326 sekolah terbesar yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Selain hal tersebut, Ibu juga akan menyampaikan aspek-aspek penilaian dalam kurikulum 2013 ini. Sikap dan moral adalah aspek penilaian yang paling penting atau yang paling tinggi. Nilai aspek moral sendiri ini mencapai 60%. Apabila salah seorang siswa melakukan sikap buruk, maka dianggap sangat rendah nilainya. Nah, jika sebaliknya moral siswa tersebut sangat baik, maka nilainya juga akan bagus. Lebih rincinya ada 4 aspek penilaian dalam K13 ini. Yang pertama, keterampilan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga sosial, dan yang keempat spiritual. Selain aspek-aspek penilaian tersebut, Ibu juga akan menyampaikan mata pelajaran apa saja yang dipelajari pada kurikulum 2013 ini di jenjang SD atau MI dan sederajatnya, jenjang SMP, jenjang SMA dan sederajat. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan pembelajaran tingkat SD terlebih dahulu. Pembelajaran di tingkat SD pada kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan tematik atau integratif. Mata pelajaran yang kemudian disebut muatan pelajaran di dalamnya terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya termasuk muatan lokal, pendidikan jasmani dan kesehatan termasuk muatan lokal. Semuanya dipadukan pada satu buku yang dinamakan buku tematik, kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran bahasa daerah. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama kelompok A, kelompok wajib, yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial serta bahasa Inggris. Kelompok kedua yaitu kelompok B, masih dalam kategori wajib, yaitu seni budaya, seni rupa, musik, tari, teater dan sebagainya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, rekayasa, kerajinan, budidaya atau pengelolaan. Yang selanjutnya bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing dan bahasa asing sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Sebentar ya anak-anak, ada telepon. Halo, assalamualaikum Pak. Oh, jadi rapatnya jadi hari ini ya Pak? Oh, baik. Segera Pak, segera. Saya segera sana. Oh, terima kasih ya Pak. Baik anak-anak, itulah penyampaian materi kurikulum 2013 dari Ibu. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Kok pada diam ini?
Berarti kalau diem ibu anggap sudah paham ya, karena barusan bapak kepala sekolah nelpon ibu, katanya harus ada rapat yang harus ibu datengin. Jadi ibu nggak bisa jelasin panjang lebar lagi. Kalau ada kesempatan di lain waktu ibu akan sambung lagi materi tentang kurikulum 2013 ini. Karena kalian semua pada diem, jadi ibu anggapnya sudah pada paham ya. Baik, itulah materi dari ibu. Terima kasih sudah pada mendengarkan ibu dengan cermat, hening, dan tenang. Ibu sangat mengapresiasi kalian. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, itulah video pembelajaran keterampilan dasar mengajar dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini merupakan masih tahap pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi